Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Perbandingan Game Tic-Tac-Toe menggunakan bahasa Java dengan JavaScript. Tugas akhir ini disusun oleh saya sendiri, Amelia Ariska, kemudian ada Ahmad Setiawan, Aditya Surya Abdi, Debila Novianti, dan Muhammad Rifansyah. Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe merupakan salah satu game klasik yang hanya bisa dimainkan oleh 2 orang pemain. Pemain biasanya bergiliran mengisi kotak dengan simbol, biasanya lingkaran atau silang, ke dalam kotak berukuran 3x3. Pemain akan dianggap menang apabila berhasil membuat simbol menjadi horizontal, vertikal, atau diagonal. Pemain akan berakhir seri apabila tidak dapat membuat lingkaran atau silang apabila kotak sudah penuh. Berikut contoh permainan tic-tac-toe. Penerapan algoritma. Minimax sebagai contoh. Ada 1 orang pemain yang mencoba bermain melawan komputer, atau pemain A dan komputer sama dengan B. Apabila pemain A dapat memenangkan permainan dalam 1 langkah, maka pemain A akan menang. Pemain B yang mengetahui bahwa langkah tersebut akan membuat pemain A memenangkan permainan. Dan di sisi lain ada langkah lain yang membuat permainan menjadi seri. Maka pilihan paling logis untuk pemain B adalah langkah yang membuat permainan menjadi seri. Pada tahapan algoritma ini, kita mengasumsikan bahwa pemain A mencoba untuk memaksimalisasi peluang permainan agar ia dapat menang. Di sisi lain, pada giliran berikutnya, pemain B juga berusaha mencoba untuk meminimalisir peluang kemungkinan menang pemain A. Oleh sebab itu, pemain A dapat disebut sebagai maximizing player atau max, dan B dapat disebut sebagai minimizing player min. Sehingga pembentukan pohon pencarian solusi yang digunakan akan memakai konsep depth first, yang akan dimulai dari awal permainan hingga akhir permainan. Setelah itu, posisi terakhir pemain akan dievaluasi melalui sudut pandang max seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Debila. Di bawah ini, di samping itu ada pohon pencarian solusi yang digunakan akan memakai konsep depth first. Setelah itu, nilai-nilai dari setiap simpul diisi dari bawah ke atas dengan nilai yang telah dievaluasi dengan fungsi heuristik. Simpul milik pemain A atau max menerima nilai maksimum dari simpul-simpul anaknya, sedangkan simpul pemain B atau min akan memilih nilai minimum dari simpul anak-anaknya. Berikut ini adalah gambar psikot dari algoritma yang digunakan. Gambar di atas menunjukkan bagaimana pergerakan suatu langkah dalam permainan. Jadi, pemain A akan memilih langkah yang memiliki nilai paling tinggi di akhir, sedangkan pemain B akan menghalangi kemenangan pemain A dengan memilih langkah yang terbaik untuknya, yaitu dengan cara meminimalisir hasil dari langkah yang dipilih pemain A. Dari psikot di atas, AI akan selalu memilih langkah yang meminimalisir kemungkinan pemain untuk menang dengan menghalangi semua langkah yang hasilnya menguntungkan pemain. Oleh sebab itu, permainan akan selalu berakhir seri jika pemain cukup teliti dalam menentukan langkah. Namun apabila pemain mengambil langkah yang salah, AI akan selalu menggunakan kesempatan tersebut untuk mengalahkan player. B. Antarmuka aplikasi. Berikut adalah contoh antarmuka aplikasi yang telah dibuat.
Jika permainan telah selesai dan pengguna kalah, maka akan muncul pemberitahuan seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Tic-tac-toe dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam pembuatan game tic-tac-toe menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Dijalankan oleh compiler pada aplikasi tersebut. Game ini dapat diinput secara langsung ketika program dijalankan, seperti gambar di samping kanan. Adapun langkah-langkah pembuatan program sebagai berikut. 1. Membuat papan permainan. Membuat papan permainan dengan membuat kelas tic-tac-toe, papan permainan yang menggunakan 9 kolom yang dibatasi oleh garis vertikal dan horizontal, di mana program di atas untuk membuat kolom menggunakan array 2 dimensi. Fungsi program di atas adalah untuk mengoutput papan secara terstruktur dengan menggunakan fungsi if. Nah, langkah kedua, menentukan dan menginput simbol pemain dengan komputer. Program di atas menentukan simbol pemain dan lawan atau komputer. Untuk mendapatkan giliran, kita memerlukan suatu simbol agar dapat mengenali nama pemain dan agar dapat mengenali mana pemain dan mana lawan. Untuk simbol pemain menggunakan X, sedangkan lawan menggunakan simbol O. Metode equation case berfungsi untuk membandingkan dua buah string dengan mengabaikan besar kecilnya satu huruf pilihan akan disampaikan oleh posisi player dan posisi CPU untuk dimasukkan ke dalam array list. Kemudian melakukan input nilai pemain dan lawan yang ada pada papan. Jika pemain mengisi papan yang kosong, maka nilai yang akan muncul adalah X. Kemudian jika lawan yang menginput nilai, maka nilai yang akan muncul adalah O pada papan dengan menggunakan switch case. Membuat variabel dengan memasukkan ke dalam array list bertipe data integer dengan nama posisi player pada posisi CPU. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Rifansyah. Langkah ketiga membuat algoritma permainan tic-tac-toe. Di sebelah kiri ada nampak untuk mengkodingnya seperti itu. Langkah-langkahnya membuat algoritma game ini menggunakan looping while true yang berfungsi jika pemain memasukkan angka pada inputan maka komputer akan terus berjalan hingga posisi papan habis terisi. Jika pemain menginput angka maka outputan akan mengeluarkan kamu memilih posisi. Kemudian komputer akan mengeluarkan kamu memilih posisi. Selanjutnya komputer akan mengeluarkan hasil dengan menggunakan nilai random. Dalam algoritma ini juga terdapat jika pemain memasukkan inputan yang telah terisi pada papan, maka akan mengeluarkan posisi telah terisi. Kemudian akan meminta ulang menginput angka, begitu juga pada komputer. Langkah keempat untuk menentukan kondisi menang dan kalah dengan membuat metode baru yang bernama kondisi menang. Ada kemungkinan 8 kondisi untuk menang, yaitu pada garis baris atas, tengah, bawah, kemudian kolom kiri. Tengah, bawah, dan diagonal 1, diagonal 2, di mana nilai tersebut akan disimpan dalam array list. Jika pemain dapat memenuhi syarat di atas, maka output akan keluar, selamat kamu menang. Namun jika tidak, maka keluar maaf kamu kalah. Namun jika kondisi dari pemain dan komputer tidak memenuhi syarat, maka akan keluar berupa outputan hasil pertandingan seri. Ini jika implementasinya jika kita menang, ada di layar. Oke, next. Ini jika kalah seperti ini. Analisa persamaan dan perbedaan program dengan bahasa HTML dan bahasa Java akan dilanjutkan oleh Aditya. Silakan Aditya. Analisa persamaan dan perbedaan program dengan bahasa HTML dan bahasa Java. Perbedaan.
Program ke-1 menggunakan AI di mana tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Sedangkan program kedua adalah dibuat dengan program sederhana di mana dapat dikalahkan dan dimenangkan. Program ke-1 menggunakan aplikasi yang termuka, sedangkan program kedua menggunakan compiler dari aplikasi. Program ke-1 hanya menampilkan tampilan menang, sedangkan program kedua dapat menampilkan menang, kalah, dan seri. Program ke-1 memiliki algoritma pohon pencarian, sedangkan program kedua menggunakan perulangan. Persamaannya, tata cara bermain pada game keduanya sama-sama menggunakan aturan yang sama. Keduanya menggunakan array list. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat diambil kesimpulannya, antara lain, 1. Algoritma Minimax merupakan algoritma yang sangat bagus dan cocok untuk pengambilan keputusan oleh AI, terutama dalam permainan N-player. N lebih besar sama dengan 2. 2. Pohon solusi dibentuk dari awal permainan sampai akhir permainan. 3. Algoritma ini menggunakan DVS dalam pembentukan pohon solusi. 4. Pohon solusi akan susah terbentuk pada permainan yang memiliki kemungkinan sangat besar seperti catur. Dengan menggunakan algoritma Minimax untuk AI dalam permainan tic-tac-toe, pemain atau manusia tidak akan dapat mengalahkan AI. Sekian, balik lagi, Pak. Sekian hasil presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.